Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafar al-wahidil qahar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang niat dan ikhlas, diambil dari hadis dalam kitab Tuhfatur Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in Hadis Nawawiyah yang dikarang oleh Ismail bin Muhammad Al-Ansori. Kitab ini adalah syarah dari matan kitab hadis Arba'in Nawawi. Baik, kita baca hadisnya. An Amiril Mu'minina Abi Hafs Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Rawahu Imamul Muhaddisin Abu Abdillahi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahul kutub al-musannafah. Hadirin rahimakumullah, kita pahami terlebih dahulu kata per kata, untayan per untayan, kalimat per kalimat dari hadis yang cukup panjang ini, yang menerangkan tentang niat dan ikhlas dalam beramal. Dan ternyata kalau sedikit saya singgung di sini, bukan hanya membahas tentang niat dan amal, tapi juga ada sisi politis, ada sisi makna siasah politik dalam hadis tersebut. Nanti akan kita urai berdasarkan makna per kata dalam mufradat yang dicantumkan dalam kitab ini. Hadirin rahimakumullah, adalah hal yang sangat menarik dalam hadis ini. Yang pertama adalah kata Amirul Mukminin, bahwasanya ditulis di sini an Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini mengandung makna, yaitu pemimpin orang-orang beriman, pemimpin kaum muslimin. Artinya adalah satu sebutan, satu gelar untuk orang yang bertugas, untuk orang yang berfungsi sedang mengurusi urusan kaum muslimin. Nah, karena memang dalam Islam, dalam istilah syara, bahwasanya khalifah, kepala negara ini bukan hanya dia mengurusi urusan-urusan politik dalam negara, tapi juga dia bertugas yaitu menjaga agama. Sehingga dalam makna yang lain, bahwasanya negara itu pun adalah berfungsi sebagai hirosatuddin wasiyasatuddin dunia. Jadi fungsi negara ini adalah untuk menjaga agama agar tetap eksis dalam kancah kehidupan masyarakat, tapi juga menjaga urusan-urusan dunia, artinya urusan-urusan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, begitu kira-kira.
Makanya di sini disebutkan sebagai Amirul Mukminin, orang yang mengurusi berbagai macam urusan-urusan atau al-umur, al-umur, al-amru gitu kira-kira ya. Ini sangat luar biasa dan ternyata hanya Islam yang sampai ke situ pembahasannya, yang sampai jauh membahas tentang makna politik tadi. Baik hadirin, kata Amirul Mukminin ini pertama kali disandang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya bahwa Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mendapat atau digelari dengan Amirul Mukminin. Nah, siapakah yang pertama kali memanggil beliau dengan gelar ini? Diriwayatkan bahwasanya yang pertama kali memanggil beliau dengan sebutan gelar ini adalah Abdullah bin Jahsy, kemudian dalam riwayat lain mengatakan Amr bin As dan Mughirah bin Syu'bah. Nah, sejak saat itu, sejak Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah dan dipanggil Amirul Mukminin ini, kata Amirul Mukminin ini juga digunakan untuk seluruh khalifah selanjutnya. Tapi maknanya ini sama, baik khalifah, baik imamah ataupun Amirul Mukminin, ini sama maknanya, mutaradifan atau sama maknanya. Namun memang dalam selanjutnya nanti bahkan kata Amirul Mukminin ini kerap digunakan untuk orang-orang yang ahli hadis, sehingga mereka menyebut yaitu Amirul Mukminin fil hadis, yaitu pemimpin orang-orang mukmin dalam hal hadis gitu. Jadi kata Amirul Mukminin ini tidak hanya cukup sebatas untuk orang-orang yang kepala negara khilafah, tapi juga pernah disematkan untuk orang-orang yang ahli dalam bidang hadis, seperti misalnya Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, selain yang tadi, yang sangat menarik lagi adalah hadis ini ternyata meskipun bisa kita temukan dalam banyak kitab hadis, baik dalam kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, dan kitab Imam Tirmidzi dan lain sebagainya, ternyata hadis ini dari satu orang perawi. Maksudnya dari satu orang, hanya orang itu yang meriwayatkan tanpa orang lain, yaitu Umar bin Khattab. Jadi dari mana kita tahunya? Dari kata sami'tu Rasulullah ini. Seperti disampaikan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya wa fi qaulihi sami'tu, dalam perkataan sami'tu ini adalah dalil ala annahu, bahwasanya Umar bin Khattab itu akhadahu, mengambil hadis itu min Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wasitotin. Jadi hadis tadi itu diambil langsung oleh Sayyidina Umar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila wasitotin, tanpa perantara. Wal ajabu anna hadal hadis, dan yang paling unik, yang paling menarik adalah hadis ini meskipun banyak diperbincangkan oleh para ulama, ternyata hadis ini lam yarwihu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa Umar. Ternyata hadis ini tidak ada satupun, belum ada yang meriwayatkan selain Umar. Nah, jadi hanya Umar sendiri yang meriwayatkan. Lakin lahu syawahid fil Quran wa sunnah, akan tetapi meskipun hanya Umar yang mendengar, tapi ini memiliki banyak penguat, banyak saksi atau penguat, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Hadirin rahimakumullah, jadi hadis ini langsung dari Umar bin Khattab. Kita akan bacakan makna perkata ya, kata perkata. Al-mufradat innama lil hasri wa huwa isbatul hukmi fil madhkur wa naf'ihi amma adahu. Nah,
innama ini adalah hasri, pembatasan atas hukum yang telah disebutkan, gitu kira-kira. Karena tadi disebutkan hukumnya adalah an-niyat, innamal a'malu binniyat. Nah, jadi innama ini adalah penghanyaan. Jadi kalau misalnya ada sebuah kalimat, contoh misalnya Muhammadun qaimun, hukumnya adalah qaim, maka bisa saja Muhammad ini bukan hanya berdiri, tapi juga bisa mungkin berdiri sambil minum, misalnya dia mungkin berdiri sambil berjalan, karena hukum yang disebutkan bukan hanya berdiri, masih umum. Tapi kalau sudah menggunakan innama, maka hukum yang disebutkan itu adalah berdiri. Artinya jika kalimatnya innama Muhammadun qaimun, maka innama Muhammadun qaimun, maka Muhammad itu hanya berdiri, tidak melakukan aktivitas lain, gitu ya. Al-a'malu asyar'iyyatu, al-a'malu bimakna asyar'iyyatul muftaqiratu ilaniyah, bimakna yaitu perbuatan-perbuatan syara yang sebelumnya diikrarkan dengan niat, gitu kira-kira. Jadi berkaitan dengan ikrar niatnya, gitulah. Atau amal ini adalah kelanjutan daripada niat yang sudah diazamkan sebelumnya, gitu. Nah, dan yang menariknya adalah seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, mengatakan wal muradu bil a'mali al a'malu syar'iyatu. Jadi yang dimaksud dengan amal di sini adalah amal-amal yang syar'i, amal-amal yang berkaitan dengan hukum syara. Maka di situ baik itu perbuatannya berupa perbuatan hati, lisan atau anggota badan, maka itu jika berkaitan dengan hukum syara, maka bergantung dengan niatnya, beserta dengan niatnya. Wa ma'nahu la ya'tadu bil a'mali biduni niyah mislul wudu'i wal ghusli wat tayammumi wa kadzalika shalah wa zakah wa shaum wal hajj wal i'tikaf wa sa'il ibadah. Nah, jadi seperti maknanya adalah tidaklah cukup amal tersebut jika tanpa adanya niat. Jadi amal-amal yang syar'i tadi itu perlu adanya niat. Nah, seperti misalnya wudu, mandi, junub, ya ini gosok ini mandi besar, kemudian tayamum, atau misalnya sholat, zakat, puasa, haji, dan i'tikaf, dan berbagai macam wasairul ibadah, dan berbagai macam ibadah-ibadah. Itu kira-kira ya. Jadi perkara hukum syara yang berkaitan dengan ibadah itu perlu dengan niat. Nah, niatnya ini nanti ada pembahasannya yang maksud dengan niat. Yang selanjutnya yaitu binniyati bitasydidil ya'i wa takhfifiha, jam'un niyah wa hiya azamul qalbi. Nah, kata niat ini dengan tasdid pada huruf ya-nya merupakan jamak daripada niat. Niatun yang tak merbutoh itu ya kalau mufradnya. Kalau jamaknya pakai taknis ya. An-niyatu. Nah, maknanya yaitu adalah azamul qalbi, ada yang namanya keteguhan, keinginan kuat dalam hati, itu ya. Jadi tadi pekerjaan syar'i tadi disertai dengan niat yang kuat di dalam hati. Nah, hadirin. Seperti misalnya disampaikan oleh Syekh Ibn Al-Utsaimin, niat itu bermaknanya adalah al-azamu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah ta'ala wa mahalluha al-qalbu
fahiya amalu qalbi wala ta' wala ta'liku lil jawarihi biha. Jadi keinginan kuat ini, tekad ini untuk melaksanakan ibadah taqarruban, yaitu agar mendekatkan diri kepada Allah, atau tujuannya itu demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa mahalluha, letaknya adalah di dalam hati. Nah, fahiya amalu qalbi, termasuk amal hati yang tidak bergantung, wala ta'liqu li jawarihi, tidak bergantung dengan perbuatan anggota badan. Gitu. Ini menurut menurut Syekh Ibnu Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Sehingga amal itu dapat dikatakan sah, dapat dikatakan baik sebagai perbuatan jika dibarengi dengan niat untuk melaksanakannya. Karena banyak orang yang makanya kan nanti ada ketentuan ketika orang terpaksa. Nah, misalnya ada orang terpaksa untuk melanggar hukum syara, dia tidak terkena hukuman, tidak terkena dosa. Nah, gitu kan. Jadi orang ini terlepas dari dosa ketika dia berbuat perbuatan yang dianggap melanggar syara, tapi karena terpaksa. Artinya bukan karena ada niat dalam hati untuk melaksanakan perbuatan dosa tersebut, gitu ya. Makanya di sini dalam hal hukum syara pentingnya sebuah niat, gitu. Oke, lanjut hadirin. Wa innama likulli mri'in manawa. Nah, di sini maknanya adalah faman nawa syai'an lam yahsillahu ghairuhu. Jadi orang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali sesuai apa yang diniatkannya, itu kira-kira. Faman nawa syai'an lam yahsillahu ghairuhu. Jadi dia hanya mendapatkan hasilnya sesuai apa yang diniatkannya. Nah, kalau niatnya beda, makanya tadi kalau niatnya beda maka tidak akan beda pula hasilnya. Baik, lanjut hadirin. Faman kanat hijratuhu, nah bimakna intiqaluhu min dari syirki ila daril Islam. Jadi hijrahnya itu adalah hijrah, maksudnya hijrah dalam hadis ini adalah hijrah intiqaluhu, berpindahnya dari negara syirik menuju ke negara Islam. Ilallahi wa rasulih, bimakna bi ayyakuna qasduhu bil hijrati ta'atullahi azza wa jalla wa rasulihi sallallahu. Jadi maksud dari ilah wa rasulih ini yaitu karena bi ayyakuna qasdu, yaitu niat penyengajaan hijrahnya itu karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena memang kenapa demikian? Karena dalam hijrah ini nanti bukan hanya sekedar pindah dari Serang ke Jakarta misalnya, tapi hijrahnya Rasul ini nanti depan mata itu akan berhadapan dengan perjuangan-perjuangan, dengan medan-medan jihad yang lebih dahsyat lagi, sehingga orang hijrah pada saat itu harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai orang itu hijrah bukan karena Allah gitu. Karena hijrahnya ini nanti berkaitan erat dengan perjuangan dakwah di masa yang akan datang atau masa selanjutnya. Baik hadirin, fahijratuhu, ini yang tadi ya, fahijratuhu ilallahi wa rasuli sawaban wa ajron. Jadi kalau kita hijrahnya ilallah wa rasulih, demi Allah dan demi Rasulnya, untuk Allah, untuk Rasulnya,
maka akan mendapatkan pahala yang dan balasan. Lidunya bidumidali wa kasriha minad danwa. Nah, didomahkan dalnya dan kasroh ini diambil dari kata danwa, ai al-qarbu sumiyat bidzalika lisabaqahu lil ukhra wa au lidanuha ilal awali wahia ma'alal ardi ma'al hawa'i wal jawi mimma qoblal qiyamis. Jadi di dunia ini maknanya adalah secara bahasa itu diambil dari kata dana. Dana itu artinya adalah dekat. Makanya di sini tadi disebutkan minad danwa, dana ai al-qurbu, yaitu bermakna dekat, gitu kan. Dekat artinya sekarang, masa saat ini, gitu kan. Yaitu menunjukkan istilah perkara-perkara dunia, perkara-perkara saat ini, gitu kan. Kenapa disebut sumiyat tadi sumiyat bidzalika lasabaqahu lil ukhra? Kenapa disebut dunia? Karena memang dunia ini lebih dahulu daripada akhirat, gitu kan. Atau bisa disebut sebagai sangat dekat, gitu kan. Sangat dekat dengan kita, sangat dekat waktunya, sangat singkat sekali. Makanya mungkin kalau hadirin pernah mendengar istilah namanya ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini tadi sesuatu yang cepat dan dekat, gitu kan. Jadi la sabaqoha lil ukhra, jadi perkara dunia yang sebelum akhirat, ya. Dan ini yang sebelum sebelum akhirat. Jadi yang namanya dunia termasuk tadi wanita, kemudian tadi yang kihuha itu di sini nanti di bawahnya ada yan kihuha atau bimana yatazawaj. Kenapa di sini ada wakila al muradu bihahuna almal biqonatin atau wal mar'atu alaiha. Jadi seperti misalnya karena orang hijrah karena harta, orang hijrah karena perempuan, gitu kan. Artinya hijrahnya itu untuk urusan dunia saja, maka ini yusibuha yasluha, maka ia akan sampai mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Yankihuha bermakna tazawajuha, itu menikahinya. Fahijratu ila ma hajar ilaihi ka anna makana fal awwalu tajirun wasani khotibun, gitu ya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah tadi fahijratu ila ma hajar ilaihi ini, jadi maka dia akan hijrah, dia itu hijrahnya sesuai apa yang diniatkannya tadi. Jika dia keinginannya itu harta dunia, maka ya dia niatkannya dia hanya mendapatkan harta dunia. Jika dia menginginkan wanita, maka dia akan mendapatkan wanita itu, gitu kira-kira. Hadirin rahimakumullah, yustafadu minhu, penjelasan dari hadis tadi. Yang pertama adalah al-hasu 'alal ikhlasi fa innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana shawaban wa batagha bihi wajhahu. Nah, hadirin, perintah atau anjuran untuk berbuat ikhlas ini kenapa diadakan dan terjadi dan diharuskan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu perbuatan itu kecuali perbuatan itu perbuatan shawab, perbuatan yang benar, dan juga perbuatan itu dilakukan wabtagho bihi wajhahu, dilakukan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala.
Walihada istahabbal ulama istiftahal musannifat bihadal hadis tanbihan li talibin ala tasniyah. Dan para ulama sepakat menjadikan hadis ini sebagai permulaan dari setiap karangan-karangan mereka. Jadi hampir para ulama itu ketika beliau membuat sebuah kitab termasuk hadis Arba'in Nawawi, Al-Imam An-Nawawi menjadikan hadis ini di awal kitabnya sebagai pembukaan kitabnya, ini untuk peringatan, untuk mengawasi kepada para penuntut ilmu agar memperbaiki niatnya gitu. Jadi niat mereka harus ikhlas karena Allah, niat mereka harus ridho karena Allah, karena mengharap pahala dari Allah, karena mengharap ridhonya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya antara ikhlas dan amal itu laksana roh dengan jasad. Al ikhlasu ruhun wal amalu jasadun. Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Sebagaimana manusia, kalau manusia itu memiliki ruh, maka manusia itu akan disegani, manusia akan dihargai, manusia akan disegani, manusia akan dihormati tatkala manusia itu masih memiliki roh, masih hidup, masih bernyawa. Akan tetapi ketika manusia itu telah wafat, telah meninggal dunia, niscaya masyarakat umat muslim akan segala berbondong-bondong membawanya menuju liang kubur. Bahkan lebih berharga bangkai ikan daripada bangkai manusia gitu. Nah, begitu pula dengan amal. Satu amal yang tidak memiliki ruh, yaitu ikhlas sebagai ruhnya amal, maka amal itu tidak bernilai sama sekali ketika amal itu tidak diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka orang-orang yang tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pamrih, namun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling hebat adalah di sini wahum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin, jadi kalau kita semua ingin menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah perkara-perkara syariat, perbuatan-perbuatan yang baik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala sedikit pun dari setiap hambanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu, dan jika kalian berbuat buruk, maka engkau pula yang akan mendapatkan keburukan itu. Hadirin rahimakumullah, maka perlunya kita meluruskan niat dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua adalah annal af'ala allati yataqarrabu biha ilallah azza wa jalla idza fa'ala al mukallafu ala sabil adati lam yatarattab sawabun ala mujarradi dzalikal fi'li wa in kana sahihan hatta yaqsidu biha taqarrub ilallah. Jadi perbuatan-perbuatan ini akan membawa kita menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dilaksanakan oleh seorang mukallif yang betul-betul karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan itu adalah benar karena keinginan, karena penyengajaan, karena niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlul hijrati, yang poin yang ketiga,
fadlul hijrati ilallahi wa rasulihi wa qad waqa'at al hijratu fi awalil Islam ala wijhaini. Jadi fadilah hijrah, maksud dari hijrah ini pada Allah dan Rasulnya, sebetulnya ini pernah terjadi pada permulaan Islam ala wijhaini, dalam dua kali. Al awalu al intiqalu min daril khaufi ila daril amni. Pertama yaitu pindahnya para sahabat dan tentunya Rasulullah dari negara yang menegangkan, negara yang menakutkan, darul khaufi ila daril amni, menuju negara yang aman. Kama fi hijratil habasyah wa ibtida'il hijrati min Makkah ilal Madinah. Seperti misalnya hijrahnya Rasulullah SAW ke Habasyah dari Makkah, dan juga saat-saat awal-awal para sahabat hijrah ke Madinah. Tuh. Yang kedua, wasani al-hijratu min daril kufri ila daril iman, yaitu hijrahnya Rasul dan para sahabat dari negara kufur menuju negara iman. Wa dzalika ba'da an istaqarra Nabi sallallahu bil Madinah wa hajaru ilaihi min amkanihi dzalika minal muslimin wa kanat al hijratu idzaka tahtassu bil intiqali ilal Madinah. Nah, yang kedua adalah hijrahnya dari negara kufur ke negara iman, ke negara Islam. Dan ini terjadi setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah. Wahajaru ilaihi min amkanihi dzalika minal muslimin. Wa kan al-hijratu idzaka tahtasu bil intiqal ila Madinah. Dan hijrah ini memang sudah ditentukan ke Madinah. Itu kan hadirin, ini sangat menarik bahwasannya memang hijrah ini yaitu hijrah pindahnya dari darul khauf ke darul iman. Nah, kenapa pertama ketika Rasulullah SAW hijrah ke Habasyah, jadi di sini min daril khauf menuju darul amni ini mencontohkan ketika Rasul pindah ke Habasyah. Kenapa ke Habasyah tidak disebut sebagai darul Islam tapi darul amni? Karena memang di sana negaranya hanya sebatas aman, hanya sebatas mampu menjaga kaum muslimin dari tekanan-tekanan kaum kafir Quraisy. Dan yang kedua yaitu hijrahnya pas awal-awal sahabat-sahabat Rasul setelah Baiat Aqobah kedua pindah ke Madinah gitu. Sedangkan hijrahnya dengan istilah darul kufri ke darul iman ini ketika Rasulullah SAW sudah dibaiat, sudah ditetapkan sebagai pemimpin di Madinah dan menetap di Madinah, barulah disebut sebagai disebut sebagai min daril kufri ila daril iman, yaitu Rasul dan para sahabat pindah dari negara kufur yaitu negara kafir Quraisy menuju negara iman, gitu, negara Islam. Nah, kenapa demikian? Karena makna darul Islam darul kufri ini adalah darul Islam itu yaitu negara di mana menerapkan hukum-hukum Allah, menerapkan hukum-hukum syara dalam berbagai macam aktivitas kehidupan. Misalnya undang-undangnya undang-undang dari Al-Quran langsung dan sunnah Rasul dan ijma' sahabat. Kemudian sistem ekonominya ekonomi Islam, tidak riba gitu kan. Kemudian dia juga punya misi dakwah, itu negara Islam namanya. Jadi seluruh aktivitasnya yaitu berdasarkan hukum-hukum syara. Adapun darul kufur adalah negara yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam, tidak menjadikan Islam sebagai misi dakwah, dan di dalamnya tidak terdapat hukum-hukum syara. Misalnya negara itu menerapkan ekonomi ribawi, misalnya ekonomi kapitalisme misalnya, atau
perzinahan merajalela misalnya, maka ini tidak disebut sebagai negara Islam meskipun di dalamnya terdapat orang-orang muslim gitu. Karena hukum-hukum Islam, syariat Islam tidak diterapkan dalam negara tersebut gitu. Makanya meskipun sekarang Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, negara-negara yang diisi oleh kaum muslimin, tapi karena negaranya tidak melakukan hukum Islam maka disebut sebagai negara kufur. Ingat, tapi bukan negara kafir ya, tapi negara kufur. Artinya negaranya yang kufur, tetap orang-orangnya orang beriman, berislam secara individu, tapi secara negara dia tidak menjadikan Islam sebagai tuntunan, sehingga disebut sebagai negara kufur karena menjauhkan Islam dalam sistem-sistem politik, sistem-sistem ekonomi, sistem-sistem budaya gitu kira-kira. Apalagi kalau sampai menyebut Islam adalah agama pendatang, naudzubillah, sehingga harus menghormati budaya lokal gitu. Hadirin rahimakumullah, ternyata dari hadis tadi ini ada sebuah kesimpulan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah kita perlu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat perkara yang baik. Yang kedua adalah hendaknya kita menjadikan hukum-hukum syara, hendaknya kita taat kepada hukum syara dalam berbagai macam aktivitas kehidupan. Negara harus menjadikan hukum syara sebagai undang-undang negara. Kemudian juga dakwah Islam menjadi misi utama sebuah negara, karena inilah sebuah kunci konsepsi dari sebuah daulah Islam, negara yang berlandaskan Islam. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bermanfaat. Insya Allah akan kita bahas di bahasan yang lain. Oh iya, hadirin rahimakumullah, ada yang tertinggal tadi, hijrah. Hijrah itu tadi ya, kenapa tadi disebutkan hijratuhum min daril kufri min daril syirki daril Islam, karena emang hijrah itu terdiri dua macam, yaitu hijratu hijratani menurut Izzuddin Abdis Salam disebutkan al hijratu hijratani, hijratul auton wa hijratul ismi wal udwan, yaitu hijrahnya hijrah keluar dari negara, meninggalkan negara, dan hijrah meninggalkan dosa. Adapun hijrah secara syar'i yaitu al hijratu syar'an hiya al khuruju min daril kufri ila dari Islam, yaitu hijrah itu maknanya tadi yang sudah sebutkan, yaitu keluarnya dari darul kufri, dari negara kufur menuju negara Islam. Seperti contohnya adalah Rasulullah SAW keluar dari Mekah menuju Madinah, itu dari darul kufri menuju darul Islam. Disebutkan juga menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-hijratu fi syar'i tarku manahallahu anhu, yaitu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikian pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawiyah yang pertama dari kitab Tuhfatur Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in Hadis Nawawiyah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita dalam beramal karena Allah, dan kita berusaha untuk diri kita pribadi khususnya meninggalkan maksiat, dan untuk negara kita segera menjadikan negara yang sehat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.